Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, jadi kemarin di bab 1 kita sudah belajar tentang reproduksi pada manusia. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 2, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Oke, nah yang pertama kita bahas adalah reproduksi pada tumbuhan. Nah, jadi reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Nah, reproduksi secara generatif atau biasa disebut dengan reproduksi seksual merupakan reproduksi yang terjadi karena adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sedangkan nanti kalau dia reproduksi vegetatif atau aseksual merupakan reproduksi yang terjadi tanpa melalui proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, jadi kalau reproduksi generatif ini biasa juga disebut dengan reproduksi yang dilakukan secara kawin. Sedangkan kalau dia reproduksi vegetatif, reproduksi yang dilakukan secara tidak kawin gitu. Oke, kita lanjut. Nah, reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, jadi reproduksi vegetatif ini sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama, vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Nah, jadi kalau dia vegetatif alami, dia terjadi tanpa campur tangan manusia. Artinya terjadi secara sendiri gitu. Atau dibuat di sini tumbuhan melakukannya sendiri gitu. Sedangkan vegetatif buatan terjadi karena adanya campur tangan manusia gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi reproduksi vegetatif alami ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada namanya rizoma. Nah, rizoma ini merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi, dari batang yang tumbuh di dalam tanah ini akan muncul tunas baru. Nah, tunas-tunas baru inilah yang akan menjadi individu baru. Contohnya itu pada tanaman jahe, pada tanaman lengkuas, dan kunyit. Nah, jadi kalau misalnya sehari-hari kalian melihat buah jahe, lengkuas ataupun kunyit, itu yang kalian lihat itu adalah rizomanya gitu. Nah, jadi kalau rizoma Ibu tunjuk di sini adalah yang ini. Nah, ini. Oke. Kita lanjut. Umbi lapis ya, atau biasa disebut dengan bulbus. Nah, jadi umbi lapis ini merupakan batang yang tertutup oleh lapisan daun berdaging. Nah, jadi kalau pada bulbus atau umbi lapis ini, tunas akan muncul pada setiap lapisan umbi dan akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, jadi setiap lapisan-lapisan ini akan membentuk yang namanya individu baru. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, dan pada bakung. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Nah, contohnya pada kentang dan ubi jalar. Nah, jadi pada umbi batang ini, contohnya pada kentang bisa kamu lihat di gambar. Pada bagian kentang ini nanti dia akan muncul tunas-tunas baru gitu. Nah, dari tunas-tunas baru ini akan berkembang menjadi individu-individu baru gitu. Kemudian ada namanya umbi akar. Nah, jadi umbi akar ini adalah akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan ya. Contohnya itu pada singkong, wortel, dan lobak gitu. Nah, jadi kalau pada umbi akar ini jika kita tanam dekat dengan pangkal batangnya, dia akan tumbuh menjadi individu-individu baru seperti itu ya. Kemudian tunas. Nah, jadi cara perkembangan tunas ini adalah tunas nanti yang tumbuh itu berasal dari ujung batang atau ketiak daun gitu. Bisa kamu lihat pada gambar pada tunas pisang ya. Nah, jadi tanaman yang berkembang dengan tunas ini terdapat pada pisang, pada bambu, juga pada tebu gitu. Oke. Kemudian ada namanya tunas adventif. Nah, jadi tunas adventif ini perkembangbiakannya ialah tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun, tetapi bukan pada batang dan ketiak daun. Tadi kan kalau dia perkembangbiakan secara tunas kan dia berkembang pada ujung batang dan ketiak daun. Tapi kalau pada tunas adventif ini dia pada akar atau tepi daun. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Ya, mungkin kamu udah kenal semua. Nah, jadi di tepi-tepi daun inilah muncul yang namanya individu-individu baru gitu. Oke, yang selanjutnya adalah stolon atau geragi. Nah, jadi stolon atau geragi ini merupakan
batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Jadi pada setiap ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru gitu. Nah, bisa kamu lihat ini contohnya pada tumbuhan stroberi ya. Nah, jadi ada batang yang tumbuh di permukaan tanah gitu. Jadi setiap batang ini akan tumbuh tunas yang akan berkembang menjadi individu-individu baru. Nah, contoh yang berkembang dengan stolon atau geragi ini terdapat pada tanaman arbei, tanaman stroberi, pegagan, dan rumput teki. Oke, yang terakhir itu adalah pembentukan spora. Nah, jadi pembentukan spora ini maksudnya adalah tanaman yang berkembang biak dengan membentuk spora. Nah, contohnya pada lumut dan paku. Nah, jadi untuk nanti pembahasan perkembangbiakan lumut dan paku nanti kita akan bahas di akhir materi ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, reproduksi vegetatif buatan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada namanya cangkok. Nah, cangkok ini merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara mengelupas suatu kulit tanaman berkayu yang kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan plastik sehingga tumbuhlah akar. Nah, jadi kalau pada cangkok ini, misal kamu lihat pada gambar di nomor 1 ada tanaman, kemudian pada nomor 2 nanti batang tanaman yang akan dicangkok itu dikupas dulu gitu. Nah, itu pada nomor 3 sudah dikupas bagian tanaman yang akan dibuat cangkoknya gitu. Nah, kemudian pada nomor 4 bagian batang yang sudah dikupas tadi, yang sudah diiris tadi, nah kemudian ditempelkan dengan tanah, kemudian dibungkus gitu. Nah, kemudian sekitar 2 sampai 3 bulan pada bagian bungkusan tanah ini ya, bagian yang dicangkok ini akan tumbuh nanti akar ya, akar atau tunas baru. Nah, kemudian akar atau tunas baru ini pada bagian nomor 5 akan ditumbuhkan pada media tanam gitu. Nah, jadi kalau cangkok ini pasti dilakukan oleh manusia, makanya dibilang vegetatif buatan gitu. Oke, kita lanjut. Yang kedua merunduk, yaitu perkembangbiakan dengan cara merundukkan tanaman ke dalam tanah. Nah, jadi tanaman yang biasanya dikembangbiakkan dengan cara merunduk ini biasanya tanaman yang memiliki cabang tanaman yang panjang dan bersifat lentur gitu. Contohnya pada tanaman melati. Nah, bisa kamu lihat pada gambar A ya. Nah, pada gambar A ditemukan misalnya tanaman yang memiliki cabang akar yang panjang. Kemudian pada bagian B ya, bagian cabang tanaman ini dirundukkan ke tanah ya. Kemudian pada bagian C nanti pada bagian B ini juga akan tumbuh yang namanya akar baru atau tunas baru, karena tadi kan dilekatkan atau ditempelkan dekat dengan tanah ya. Kemudian tunas baru yang tumbuh ini tadi pada bagian C ditumbuhkan pada media tanam sehingga muncul individu baru dari hasil perundukan ini gitu. Nah, yang ketiga ada yang namanya okulasi. Nah, jadi okulasi ini merupakan perkembangbiakan dengan cara menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Nah, biasanya okulasi ini dilakukan dengan cara menempelkan tunas suatu tanaman ke tanaman lain. Nah, jadi okulasi ini biasa juga disebut dengan penempelan gitu ya. Artinya dari satu tanaman diambil tunasnya, kemudian pada bagian B yang ditempeli sama plastik itu ya, itu tunas dari tanaman yang satu ditempelkan ke tunas tanaman yang lain gitu. Namun okulasi ini biasanya dilakukan pada tanaman yang sejenis, contohnya sesama pohon jeruk, sesama pohon mangga gitu. Jadi jarang itu dilakukan misalnya tanaman jeruk ke tanaman mangga gitu ya, tetapi sesama tanaman sejenis gitu. Oke, yang terakhir adalah stek. Nah, jadi stek ini merupakan perkembangbiakan dengan cara memotong bagian suatu tanaman dan memindahkannya ke media tanam sehingga terbentuk tanaman yang baru. Nah, jadi contohnya pada ubi gitu, nah, pada tanaman ubi kayu gitu. Jadi pada tanaman ubi kayu itu kan batangnya dipotong dan langsung ditancapkan ke tanah gitu. Jadi dari bagian tanaman yang akan kita tanam ini akan tumbuh individu baru atau tunas baru gitu. Nah, jadi sekian pembahasan kita hari ini. Nah, untuk pertanyaan, jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.